akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Kardiovaskular dan Sistem Urinari. Saya Nirmala Hoironisa, NPM 25104. Saya Dia Farhani Jami dengan NPM 25090. Saya Pasha Rizky Islami dengan NPM 25078. Saya Loriana Nafisa Alicia dengan NPM 25085. Saya Inggi Inggusti dengan NPM 25107. Saya Sri Amelia Ramadhani dengan NPM 25101. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui kerja jantung, darah, dan pembuluh darah guna mengangkut oksigen, zat, gizi, serta membawa sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Sistem urinaria yaitu sistem organ yang berfungsi membentuk, menyimpan, dan mengeluarkan urin untuk membuang sisa metabolisme serta menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa dalam tubuh. Nah, untuk sistem kardiovaskular ini terbagi. Yang pertama, pembuluh darah. Nah, untuk vena cava atas dan vena cava bawah membawa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju serambi atrium kanan. Untuk arteri pulmonaris mengalirkan darah dari bilik ventrikel kanan ke paru-paru untuk proses pertukaran gas. Nah, untuk aorta, pembuluh terbesar yang membawa darah kaya oksigen dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Nah, untuk arteri koroner menyuplai oksigen dari nutrisi langsung ke otot jantung miokardium. Nah, yang kedua ada ruang jantung, serambi kanan, atrium dexter menerima darah dari vena cava. Nah, yang ini ada bilik kanan, ventricle dexter memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonaris. Nah, untuk serambi kiri, atrium sinister menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Untuk bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta memiliki dinding paling tebal. Yang ketiga ada katup jantung. Katup trikuspid mencegah aliran balik darah dari bilik kanan ke serambi kanan. Untuk katup pulmoner mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis. Untuk katup mitral bikuspid mencegah aliran balik dari darah dari bilik kiri ke serambi kiri. Untuk katup aorta mengatur aliran darah dari bilik kiri ke aorta. Nah, untuk yang keempat itu ada otot papiler berfungsi menahan katup atrioventrikular agar tidak terbalik saat kontraksi jantung. Nah, untuk struktur jantung pada gambar menunjukkan mekanisme aliran darah satu arah yang efisien untuk menjaga sirkulasi sistemik dan pulmonal. Untuk yang bagian B ada sistem urinari manusia yang biasa disebut dengan ginjal, kidney, berfungsi menyaring darah dan menghasilkan urin. Untuk arteri renalis membawa darah ke ginjal untuk disaring. Untuk vena renalis membawa darah yang telah disaring kembali ke sirkulasi. Ginjal berperan dalam ekskresi zat sisa metabolisme, pengaturan cairan dan elektrolit, serta pengaturan tekanan darah. Nah, untuk yang kedua itu ada ureter, saluran yang mengangkut urin dari ginjal ke kantung kemih. Pergerakan urin dibantu oleh gerak peristaltik. Nah, untuk yang ketiga ada kantung kemih, urinary bladder biasanya disebut, menyimpan urin sementara, mampu meregang sesuai volume urin, dan berperan dalam refleks miksi berkemih. Untuk yang keempat ada saluran akhir pengeluaran urin keluar tubuh. Pada laki-laki memiliki fungsi tambahan dalam sistem reproduksi. Sistem peredaran darah manusia, peredaran darah sistematik dan paru-paru. Peredaran darah sistematik disebut juga sebagai peredaran darah besar yang menghubungkan jantung dengan seluruh tubuh dan mengedarkan darah kaya oksigen ke jaringan. Rute peredaran darah sistematik: 1 ventrikel kiri, 2 aorta, 3 arteri yang disebut juga arteriola, 4 kapiler seluruh tubuh, 5 venula yang disebut juga vena, 6 vena cava superior dan inferior, 7 atrium kanan. Fungsi peredaran darah sistematik: mengantar oksigen ke sel-sel tubuh, menyalurkan zat makanan, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme, menjaga homeostasis tubuh. Peredaran darah paru-paru disebut juga sebagai peredaran darah kecil yang menghubungkan jantung dengan paru-paru dan berperan dalam pertukaran gas. Rute peredaran darah paru-paru: 1 ventrikel kanan, 2 arteri pulmonalis, 3 kapiler alveolus paru-paru, 4 vena
pulmonalis. 5. Atrium kiri, fungsi peredaran darah paru-paru, mengeluarkan karbon dioksida CO2, mengambil oksigen O2, mengoksigenasi darah, menjaga keseimbangan gas darah. Perbedaan sistematik dan paru-paru. Peredaran darah sistematik dan peredaran darah paru-paru memiliki perbedaan utama pada fungsi dan jalurnya. Peredaran darah sistematik berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah ini dimulai dari ventrikel kiri. Kemudian darah dialirkan menuju aorta dan pembuluh darah ke jaringan tubuh. Setelah oksigen dan zat nutrisi dilepaskan ke sel-sel tubuh, darah yang membawa karbon dioksida dan sisa metabolisme kembali ke jantung dan masuk ke atrium kanan. Sementara itu, peredaran darah paru-paru berfungsi untuk pertukaran gas di paru-paru. Peredaran ini dimulai dari ventrikel kanan yang memompa darah miskin oksigen menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas, yaitu karbon dioksida dikeluarkan dan oksigen diambil. Darah yang telah kaya oksigen kemudian kembali ke jantung dan masuk ke atrium kiri untuk selanjutnya diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya yaitu ada pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah merupakan saluran dalam tubuh yang berfungsi mengalirkan darah dan menuju ke jantung. Pembuluh darah berperan penting dalam mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, serta membawa sisa metabolisme dari seluruh tubuh. Pembuluh darah itu ada 3 arteri, vena, sama kapiler. Yang pertama itu ada arteri. Arteri itu adalah pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung menuju seluruh jaringan tubuh. Darah yang dibawa arteri umumnya kaya oksigen. Ciri dari anatomi arteri yang pertama itu pembuluh darah arteri memiliki dinding yang tebal dan elastis. Hal ini bertujuan untuk menahan tekanan darah yang tinggi akibat pompa jantung. Fungsi dan contoh arteri adalah menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Contohnya pembuluh darah arteri antara lain aorta, arteri karotis, arteri formalis, dan arteri pulmonaris. Yang kedua itu ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena itu merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung setelah digunakan oleh jaringan tubuh. Ciri dari pembuluh darah vena yaitu memiliki dinding yang lebih tipis dan tekanan darah yang lebih rendah dibandingkan arteri. Oleh karena itu, vena dilengkapi dengan katup untuk mencegah aliran balik darah. Fungsi dan contoh vena yang pertama itu mengembalikan darah ke jantung serta membawa sisa metabolisme. Contoh pembuluh vena itu vena cava superior, vena cava inferior, vena jugularis, dan vena pulmonaris. Yang ketiga itu ada pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah yang terkecil menghubungkan arteri dan vena di jaringan tubuh. Ciri dan fungsi kapiler itu memiliki dinding yang sangat tipis sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, nutrisi, dan sisa-sisa metabolisme antara sel dan darah. Perbedaan arteri dan vena dan kapiler itu berfungsi kayak membawa darah dari jantung. Vena membawa darah ke jantung, sedangkan kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran zat. Dengan demikian, presentasi mengenai pembuluh darah pada manusia. Semoga materi ini menambahkan pemahaman kita tentang sistem peredaran darah. Terima kasih atas perhatiannya dan akan dilanjut oleh teman. Ada peredaran darah sistematik. Peredaran darah sistematik yaitu adalah peredaran darah yang membawa darah dari organ hingga ke jantung. Selanjutnya ada peredaran darah sistematik. Peredaran darah sistematik yaitu adalah peredaran darah yang membawa darah beroksigen ke seluruh tubuh hingga ke ginjal. Proses ini melibatkan beberapa
Beberapa proses ini melibatkan beberapa langkah utama, yaitu adalah yang pertama adalah keluar dari jantung. Apa yang dimaksud keluar darah dari jantung yaitu adalah darah kaya oksigen yang dipompa dari jantung vertikal kiri ke aorta. Aorta dikirim ke arteri besar pembuluh darah. Lalu yang kedua adalah perjalanan menuju ginjal. Yang dimaksud menuju ginjal yaitu adalah dari aorta darah mengalir melalui arteri-arteri yang semakin kecil hingga mencapai arteri ginjal atau juga disebut dengan renal artery. Yang ketiga adalah filtrasi di ginjal, yaitu adalah di dalam ginjal darah mengalir ke unit fungsional yang disebut dengan nefron. Di sini proses filtrasi terjadi di glomerulus, sisa metabolisme seperti urea, kelebihan garam, dan air dikeluarkan dari darah. Lalu, proses selanjutnya adalah pembentukan dan pembuangan urin. Urin yang terbentuk mengalir dari ginjal melalui ureter ke kandung kemih untuk disimpan lalu dikeluarkan. Lalu, proses yang terakhir adalah darah kembali ke jantung. Darah yang sudah disaring yang sekarang miskin oksigen keluar dari ginjal melalui vena ginjal. Dari ginjal melalui vena ginjal disebut juga dengan renal vein, yang kemudian bergabung dengan vena cava inferior. Adalah gambar proses ilustrasi peredaran darah sistematik yang ke seluruh tubuh. Selanjutnya, fisiologi pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengaliri darah ke seluruh tubuh. Arteri dan arteriol berperan utama dalam pengatur tekanan darah. Arteriol mengatur tekanan perifer melalui perubahan diameter. Vasokonstriksi, diameter menyempit, tekanan darah meningkat. Vasodilasi, diameter melebar, tekanan darah menurun. Elastisitas pembuluh darah membantu menjaga kestabilan tekanan darah. Selanjutnya, peran pembuluh darah dalam tekanan darah, menyesuaikan aliran darah sesuai kebutuhan jaringan, menjaga tekanan darah tetap stabil saat jantung memompa, mengontrol distribusi darah ke organ vital. Yang berikutnya ada faktor yang mempengaruhi tekanan darah, yaitu curah jantung. Curah jantung jumlah darah yang dipompa jantung per menit. Tahanan perifer dipengaruhi oleh diameter dan panjang pembuluh darah. Volume darah, semakin besar volume, tekanan darah meningkat. Elastisitas pembuluh darah kaku, tekanan darah meningkat. Viskositas darah, dari darah lebih kental dan tekanan darah lebih meningkat. Dan ada juga pengaruh sistem saraf dan hormon. Sistem saraf simpatis meningkatkan tekanan darah, adrenalin menyebabkan vasokonstriksi, sistem renin, angiotensin, aldosteron meningkatkan tekanan darah. Aldosteron meningkatkan retensi natrium dan air. Selanjutnya, peran ginjal dalam pengaturan tekanan darah. Yang pertama ada pengaturan volume darah. Ginjal mengatur jumlah air dan juga natrium yang dikeluarkan ataupun ditahan. Penurunan volume darah menurunkan tekanan darah, sedangkan peningkatan volume darah meningkatkan tekanan darah. Nah, peran yang kedua yaitu adalah pengaturan hormonal. Ginjal melepaskan renin saat tekanan darah turun. Lalu renin mengaktifkan sistem renin, angiotensin, aldosteron, dan juga menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan reabsorpsi air serta natrium sehingga tekanan darah naik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.